Coy, udah semuanya belum? Anjay. Keren juga ini. Bate. Zoom. Halo, ini udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mulai aja ya. Nah, tadi sampai yang ini reason nama clause. Ada yang masih bingung? Makin muncul suara kalian ini makin Bu Prima makin percaya kalau kita diskusi. Jadi dari reason, dari kelas, result, ada yang ditanya dari M. Napis, Idam Fatih, Fatura Imza, Jalfa, Klin Mardiana, Izun Sauki, Ahmad Dhani. Mungkin yang masih bingung di result kelas ya. Kalau reason sih harusnya jelas ya. Mau ambil kesimpulan. Berarti result itu dari so, Iya. terus ada kata benda, sifat, sama keterangan baru date gitu ya. Oh, Nah, yang result ini tadi ya benar yang itu tadi di sini tuh so ini tuh sebagai so sama that ini dia sebagai subordinating conjunction tadi yang di awal udah di kulik tadi. Nah, keterangan apa yang mewakilin si ordinating sentence-nya. Misal, contohnya di sini tuh Jonas Cookie bisnis. Ini kan kalimat utamanya. Terus di sini ada subordinating conjunction so. Terus muncul di sini juga successful ini sebagai adjektif, kata sifat yang menjelaskan si bisnisnya ini. adjektif. Jonas Cookie bisnis. Lalu muncul lagi that pasangannya si so yang ngemunculin si had 3 new employees last week. Si had 3 new employees last week ini ngejelasin si kenapa suksesnya. Soalnya successful Resultnya. itu dia tuh masih yang kayak suksesnya kenapa gitu loh. Cuman dia ini jadi satu kesatuan. Yaitu adverb clause. As a result clauses. Ini kan contohnya kalau kata sifat nih. Kata sifat. Ya. Nah, kalau misal contohnya di kata adverbnya. Rapidly nih. Rapidly ini dia rapid. Dia adverb. New orders are coming in so rapidly that she has expanded her production facility. Rapidly ini artinya apa ya? Apa? Dengan cepat. Artinya dengan cepat. Iya. Ya. Lah kok gini? Rapidly itu kalau buat production bisa dengan pesat. Berarti kami so rapidly dengan cepat. Pokoknya yang dengan ada dengan artinya dengan itu biasanya adverb dia. Tetap sama rumusnya. Awalnya so, lalu tadi kata adjektif kalau enggak adverb, kata sifat kalau enggak kata keterangan, baru that. Gitu. Baru kata-kata penunjang lainnya ini kayak ini. Cuman dia mereka ini jadi satu kesatuan di adverb clause. Makanya dia disebut clause, susunan. Gitu. Ada yang nah ini kan kalau yang ini adverb sama adjective. Misal ini kata benda. Noun. Jonas cookies are such a success that she is considering
franchising the business. Ya. Joni roadnya si Mas. Joni ini kayak sebuah kesuksesan yang dia bla 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 gitu. Ini ketentuan rumusnya, sukses ini noun, kesuksesan, that ini yang tadi rumus juga. Nah, ini penunjangnya. Tapi dia tetap sebagai satu kesatuan ini, si dari Sace ini. Nah, yang orange ini dia adverb clause, yang biru ini dia kalimat utamanya, originating sentence-nya. Sama ke bawahnya juga sama, pengaplikasiannya. Koordinator. Iya. Coordinating. Kan non tuh ada yang Kalau misal dibalik itu gimana? maksudnya? Yang koordinatornya, subordinatornya di depan. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Ini udah ketentuan kalau ini. Bisa ya. Ya. Soalnya result alasannya. Masa tiba-tiba kita ngejelasin kesuksesan itu gara-gara dia merekrut 4 karyawan. Terus koma aku dan bisnisku. Masa kayak gitu kan susah kan? Itu masuk ke Oh, iya, reason iya. clause apa enggak sih? Iya. Bisa ya kayak gitu. Soalnya ini kan result, hasil. Jadi pasti posisinya di akhir. Nggak mungkin di depannya si ini apa namanya kalimat utamanya. Makanya di contoh pun nggak ada kan yang di depan. Gitu. Next ya. Next page. Next page. Lanjut. Flash clause. Apa sih? Saya udah capek. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan. Flash clauses ini apa? Nafis, Dani, Izun, Sauki, Damfati, Fatur Aimza, Zalfa, Akun Mardiana mungkin mungkin dari Fatur Aimza. Apa itu after clause as a place clause? Ada place subordinator, ada yang satunya ini apa tadi? Oke. Ya. Ini bisa coret-coret gak sih? Juga bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya, ya. Gua bantu Ini- coret dah. Gimana, Sip. gimana? Oke. Berarti ini masuk ke place clause ya. Place clause kayak namanya berarti Boleh, ngejelasin tempat ya. Subordinatingnya sama kayak where, ada wherever, everywhere. Kalau semisalnya ini di contohnya ini berarti dia pakai yang tipikal ini ya, tipe yang di tengah ya. Yang setelah ini kayak contohnya yang where most people shop where they get the lowest price. Berarti si where tuh kan ada where they get the lowest price. Ya. Nah itu di belakangnya ada most people shop. Nah itu ngejelasin si most people shop gitu. Most people shop terus dijelasin lagi where they get lowest price. Iya, ini where ya. Ini sama kayak yang bawah-bawahnya juga tuh. Kecuali sama yang terakhir. Kalau yang terakhir dia pakai yang di awal. Dia ngejelasin dulu baru ininya baru si independent clause-nya. Nambahin ya Lanjut ini ke Oh oke ya, oke. Oke, lanjut aja. Lanjut dulu ya. Iya, Pak. Oke. Oh, as adverb as distance. As far Distance, as frekuensi. Oke.
Nah, ini kita ngebahas rumusnya dulu ya, maksud-maksudnya ya. Ini dari Oke. yang pertama itu ada as adverb plus as distance, as-nya sebagai distance. Nah, kalau semisal di sini ada aspek yang pertama, adverb-nya itu di bagian var-nya sebagai adverb. Adverb itu kalimat, aduh lupa, Keterangan. ya keterangan. Ada. Keterangan terus dilanjut lagi sama as, sama I could see. Nah, I could see ini tuh bisa diganti apa aja yang berhubungan sama distance. Entah Oke. itu jarak tempuh itu bisa. Ini. Mm-mm. Yang bawahnya juga sama, tapi distance-nya diganti jadi frekuensi. Like need to. Oke, terus Frekuensi. Ya, manner manner itu berarti ke perbuatan ya, ke perilaku, ke hal yang dilakukan. Contohnya kayak we mix the chemicals exactly as the lab instructor had told us to. Diindoin dulu ya. Kita Iya. mencampur senyawa seperti apa yang dijelaskan oleh lab instructor-nya. Jadi si manner ini tuh ngejelasin tentang si lab instructor-nya tuh habis ngapain, ngasih perintah apa yang dia lakuin gitu. Bisa diganti sih ya. Bisa, contohnya apa ya? Kayak we do, we cook the, no. We cook the Rice, udah fried gampang. rice deh, udah. We Nah, cook rice. the rice Iya, terus as as our mom told us. Bisa. as. Contohnya kayak gitu ya, kawan-kawan. Ini contohnya nih. Gampangnya kayak gitu. Tinggal diganti-ganti aja. Nggak Lanjut. harus berpatokan gitu. Lanjut ke adverb as. Oh, oke. Berarti ini sama aja sama kayak yang distance, frekuensi, tapi tinggal ditambahin manner-nya aja yang tadi. Manner. Manner perilaku, perbuatan. Apa yang dilakukan sama ini, ibaratnya kayak manner itu ada subjek sama ada kata kerja di sana. Jadi si subjeknya itu lagi ngapain, nah itu bisa dibilang mannernya di situ tuh. As if, as thought. Oke. Oke. Sama sih ya kurang lebih ya kalau misalnya ngomongin rumus-rumusnya nggak ada banyak hal yang berubah. As if, as thought. Enak. Udah sih kayaknya itu aja. Kalau semisal ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain boleh. Udah jelas kah? Ada yang mau ditanyain Nafis, Dani, Ida, Pati. Nah, ini memperjelas ya, memperjelas lagi. Ya akan silahkan. Nah, yang clause ini sama dia sebagai subordinator. Where, wherever, anywhere, anywhere. Tahu nggak artinya? Cuman where ini posisinya tuh bukan yang where yang dia semerta-merta cuman where tempat doang, tapi bisa aja where itu sebagai alasannya.
Contohnya kayak misal, Teman. aku Banyak bertemu teman. dia di tempat di mana kita dulu berjumpa. Di mananya itu where ini, di mana. Nggak harus where, terus abis itu nama tempat sebuah gedungnya gitu, nggak. Bisa aja dia alasan. Makanya dia masuknya di place clause. Alasan tempatnya. Alasan di mana tempatnya. Gitu. Nggak yang cuman tertulis tempatnya langsung gitu. Nah, terus yang distance, frequency, and manner ini tuh, yang distance ini jarak, kayak as far as the eye could see, sejauh mata memandang. Yang frekuensi ini tuh kayak jumlah apa ya? Bukan Frekuensi. bukan banyaknya juga sih. Iya, ya bisa sih. Sering enggaknya. Terus yang manner ini tuh cara. Kayak we mix the semical exactly as the lab instructor had taught us. Kayak caranya gitu loh, mannernya. Sama ini juga sama. Gitu aja sih intinya. Cuman dia harus sesuai rumus ya. Or ininya as adverb us. Akhirnya kebanyakan as semua sih. Kecuali yang ini nih, yang manner. Iya, as if. Iya, sama ini. Bisa taruh di belakang, depan bisa semua. Cuman kalau di depan tadi harus pakai koma. Gitu. Nah, lanjut. Lanjut aja. Ini mau habis kayaknya. Nah, tadi ini yang pembagiannya tuh di purpose clause, contrast clause, sama conditional clause. Gitu. Ada yang bisa menjelaskan dari teman-teman? Yang lain mungkin Ali Hamdani, Ahmad Dhani, Zalpa, Pian, Aklin, Mardiana. Mardiana siapa sih Mardia? Oh iya. Alhamdulillah. Kontras. Nah, purpose clause, purpose tujuan, clause kata. Clause kata kan? Clause apa? Susunan. Tujuan. Nah, tujuan. Contohnya, farmer also spray their field. Petani nyempret ladangnya dia. Ini kalimat utamanya. Bisa dipahamin? In order that ini dia subordinating conjunction dari farmer also spray their field. Baru habis itu consumer can enjoy unblemished fruit and vegetable. Ini tuh clause-nya si in order that yang tujuannya dari si farmer also spray ini. Jadi kayak petani menyempret ladangnya dia. Kenapa? Biar apa? Tujuannya biar si pelanggan bisa menikmati ini segala macam bla 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 gitu. Tujuan dari aktivitasnya si ini loh, si subjeknya ya. Entah itu dia pemancing, mau dia ahli agama, mau dia kiai, mau dia arsitek, mau dia guru agama. Yang ngejelasin ini nih, si verbnya ini, si spray. Ngapain dia nyempret gitu? Biar ini. Contoh lagi. Kalau pakai koma in order that. Maksudnya? In order that ini supaya. Itu loh, kan yang so itu kan nggak pakai koma, terus Iya. in order that pakai koma. Nah, yang in order that kenapa dia pakai koma? Karena adverb clause-nya dia di awal kalimat. Ini bisa nggak ada komanya kalau dibalik. Misal nih, ditulis farmer also spray their field in order that consumer can enjoy unblemished fruit and vegetables gitu.
Oh, Dari kalimat ini juga bisa dibalik-balik sih. Cuman tadi aturan yang dari awal tadi, kalau misal adverb clause-nya di depan, yang bisa di depan, dia wajib pakai koma sebelum si kalimat utamanya. Aturannya gitu. Kalau kalimat utama di awal kalimat, baru langsung subordinating, baru langsung adverb clause-nya. Nggak perlu koma. Contoh lagi tuh yang ini nih. Farmer use chemical pesticides so that they can get higher crop yield. Petani gunain pestisida agar supaya juga bisa agar mereka bisa mendapatkan apa ini nggak tahu artinya higher crop yields. Maksudnya performa terbaik ini ya kebunnya. Dia nggak pakai koma di sini. Nih, abis si siapa namanya si kalimat utamanya dia nggak pakai koma, dia langsung nih gitu. oh ya, paham. Intinya tuh yang ini adverb yang purpose clause ini tuh dia ngejelasin si ininya, si adverbnya. Use chemical pesticida. Kenapa dia pakai ini? Kenapa dia menggunakan chemical ini? Biar dapat can get higher crop yield. Gitu. Buat ngejelasin ini. Adverb clause. Kan adverb clause tadi kata keterangan kan. Nah, keterangan yang nerangin si ini verbnya. Gitu, Sam. Lanjut. Oke. Kontras clauses. Ada yang bisa menjelaskan? Ayah. Ambil. Kontras clause itu kan perbandingan ya. Kayak bukan perbandingan. Kayak suatu kontras kayak contoh aja nih, San Francisco is cool during summer, whereas Los Angeles is generally hot. Whereas itu kan sedangkan, berarti kayak bukan perbandingan sih jatuhnya. Lawan kayak San Francisco itu dingin menjelang musim panas, sedangkan si Los Angeles itu kayak general apa tuh kayak apa ya, benar panas gitu. Udah itu sih. Oh, kontras itu membandingkan gitu ya. Oke, thank you Nafis Irfansyah. Nah, kontras clause ini dia ngejelasin yang makna kontrasnya gitu loh. Susunan yang kontras. Ini kontrasnya, alasan kontrasnya. San Francisco is cool during the summer, whereas di mana Los Angeles yang benar-benar panas ini. Jadi secara nggak langsung keterangan si kalimat utamanya kan San Francisco is cool ini. Cool nih. Iya. Dari kata coolnya ini. Dari kata cool. Terus dia ngejelasin adverb clause-nya tuh ini kan subordinating conjunction-nya whereas Los Angeles is generally hot nih. Ada antonim dari kata ininya apa namanya si adjektifnya ini. Dari adjektif dari dua kalimatnya. Yang satu cool, yang satu hot. Bisa aja yang satu tinggi, yang satu rendah. Misal nih. Contohnya apa ya? Gunung Botak lebih tinggi. Whereas Gunung Arjuna is literally high. Gitu. Contohnya. Pokoknya tuh ada dua adjektif yang berlawanan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang well sama sih. Tetap aturan pertama tadi. Kalau apa namanya adverb clause di awal harus ada koma. Lalu if sama unless conditional clause. Ada yang bisa menjelaskan? Dari cewek tadi belum ngomong. Dari Zalfa mungkin apa dari Idam Fatih nih nyalain mikrofon coba.
Ini Mardiana, Aklin Mardiana. Noi. Halo. Ya udah lanjut. In the sentence, if it rains tomorrow, we will not go to the bed. In the sentence. Nah, if it rains tomorrow ini dia jadi adverb clause-nya. If sebagai subordinating, it rains tomorrow alasannya. Kondisi apa gitu loh. Kondisinya, kondisi. We will not go to the beach ini kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama ini kan artinya dia tidak akan pergi ke pantai. Kondisional, ya Allah, 10 menit lagi. Nah, dari kalimat utamanya ini kan dia nggak mau ke pantai. Nah, dia nggak mau ke pantai ini dia perlu alasan. Kenapa dulu? Dalam kondisi apa dulu? Syaratnya apa? Biar dia nggak ke pantai. Nah, itu dimunculin if it rains tomorrow. Jika hujan besok hujan, dia nggak bakal ke pantai. Berarti artinya dia bakal ke pantai kalau besok nggak hujan. Gitu. Contoh yang lainnya misal apa ini? The result is nggak ada contoh yang lain. Misal I will confess Zalfa if Zalfa like me gitu. Kayak gitulah intinya. Pokoknya harus ada syaratnya gitu. Contohnya kayak gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Ini bercanda ya. Saya kalau ada yang ini ditanyain aja. Kalau ada yang bingung. Kalau nggak ada saya next ya ini. Oke, next. Lanjut. Conditional clause sama kayak yang tadi. Conditional clause yang ini. Cuman kalau yang tadi ini secara kok gini sih? Secara generalnya ini if sama Anbas yang ini tuh dia ngebahas lebih rincinya tentang penggunaan waktunya, aturan-aturan waktunya. Misal nih di present. Aduh, gak bisa. Ya Allah. Yang tadi harusnya sih udah. Present time ini waktu sekarang. Real, conditional. True conditional. Kondisi realnya itu kayak gimana. Nah, itu tuh perform in the if clause. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Presentnya. Berarti present sama present. Aturannya dia kalau mau pakai present, awalnya present, dia harus sama present. Ini awal, yang benar-benar kondisi benar-benarnya. Nah, aturan yang kedua, future time. Di masa depan. Boleh pakai present, pasangannya sama future. Contohnya ini, if you get at least 90 and the final exam, you will get an A in the course. Gitu. Jadi, dia bakal dapat A. Ini alasannya ini. Ini semuanya alasannya ini. Gini yang di kanan, bagian paling kanan, dia sebagai adverb clause-nya dari si kalimat utamanya yang di sini. Kalau kalimat utamanya present, boleh pakai present. Kalau kalimat awalnya dia present, juga boleh pakai future. Gitu. Jadi, kenapa ini nggak boleh dibalik ya? Kenapa nggak boleh dibalik? Soalnya future itu dia alasannya. Nggak mungkin kita syarat duluan, baru kejadian. Jadi, dia harus kejadian dulu, baru. Maksudnya gimana ya? Itu kebalik. Oh, jadi syaratnya harus duluan dibandingkan yang ininya. Yang bakal yang ini apa namanya? Hadiahnya gitu intinya. Terus bedanya result clause sama conditional clause apa? Pak, result mana sih result? Kenapa? Bedanya di ordinating conjunction-nya, subordinating conjunction-nya. Kalau yang tadi itu apa namanya? Yang ini kan reason kan? Because since us dia ini nggak ada aturan mau pakai apa.
nggak ada aturan ininya apa namanya tensesnya. Tensesnya. Kalau yang di conditional sentence ini dia ada aturan main waktunya. Soalnya yang di conditional sentence clause ini dia ngejelasin apa namanya kondisi, yang di reason ini dia ngejelasin alasannya. Jadi kalau ini alasan, yang ini tuh syaratnya. Masuk gak? Masuk. Ya udah, habis itu present or future time untrue condition. Di kondisi yang nggak sesungguhnya gitu loh. Ini misal dia pakai simple past, masa lalu, dia harus pakai would. Apa namanya? Past future. Would plus base formnya. You would get. If Paul were not lazy, he would get better grades. Jadi intinya itu ini maknanya tuh kebalikannya. If Paul were not so lazy, Paul is lazy. Nah, di sini juga bentar saya hapus. Anjir nggak kelihatan. Nih nggak hapus nih. Nah, di sini tuh ada aturan yang spesifik di sininya nih. Di to be-nya. Kalau dulu tuh ada aturan singular tuh harus pakai was. Di conditional clause ini dia disamaratakan. Mau singular, mau subjeknya ini plural, dia pakai were. Soalnya ini kalimat pengandaian. Makanya dia di sini. Jadi were ini suatu ketetapan. Mau di subjeknya ini si was, yang harusnya dia pakai was. Ini dia tetap pakai were, sama kayak IUID. Nah, habis itu baru would plus base formnya ini alasannya. Si apa namanya? Adverb clause-nya. Gitu. Terus di past time, untrue condition. Yang di past perfect ini ini kalau di past perfect ini, kalau yang ini tuh simple past tuh ngejelasin kalimat verbal sama nominalnya. Yang di past perfect ini ngejelasin time waktunya. If the test had been easier, kayak yang ini tuh belum kelar gitu loh. Yang nomor 3 ini, poin nomor 3 ini dia belum kelar. Tapi kalau yang nomor 4, dia tuh kejadiannya udah kelar. Dulunya udah kelar, iya. Kalau yang ini kan kalimat pengandaian. Yang bisa aja enggak, bisa aja iya. Nah, kalau di kolom nomor 4 ini, pasti iya. Dulunya kayak gini dia. Dilanjutin sama would have. Kenapa dia have? Soalnya dia ini perfect. Aturan perfect, dia harus pakai have. Kalau nominal, ditambahin been. Terus di sini ada past participle. Past participle itu belum materinya kita. Ini materi selanjutnya. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kita foto dulu ya, guys. Jadi hidupin ininya. Kameranya. Guys. Pada Ayo, saat ini ayo. on cam cuy. On cam. Guys, on cam dulu guys. Bentar, mau difoto. Keburu waktunya habis. Vian. Nah, orang berlapis sekarang. Pian. Dan Pian, Siapa ini? Idam Fatih. Oh, berarti gabung ya Idam Fatih ya. Oh, ada 2. Udah, ini peringatan terakhir. Kita tunggu 10 detik. Kalau Pian, Alpian, ada Bayu Angga nggak ikut, kita tinggal. 1, 1, mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cis coy. Jos. Cis dong sini, coy. Oh iya. Apa saja jadinya? Weh, saya tuh semester, Cok. Astos tuh. Bangsat. Ada juga Astos. Buset, sadus itu, coy. Ada yang Ambil. ikut tuh siapa tuh? Bujuk kalkulator aja. Screenshotnya mana, coy? Bisa nggak sih? Ini udah bisa nggak sih? Udah kan? Mana sih ini? Udah. Oke. Penutup ya, penutup. Biar kayak kelihatan. Udah semua tahu.
Iya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian buat diskusi. Semoga ini materinya bermanfaat buat besok di pagi hari kalau ditanya Bu Prima. Seenggaknya kita tahu sedikit Amin, tentang ya Exo Plus Allah. walaupun besok pasti tetap dijelasin gitu. Oke. Ada yang Iya. tanyain? Ada. Gak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Thank you. Stop recording. Terima Stop. kasih. Pak. juga, Oke, Pak. nggak boleh Makasih, keluar. Pak. Ini kan Selamat Sehat-sehat, malam, Pak. Pak. Sehat-sehat.